Seorang gadis melakukan pekerjaan seorang pria setiap hari. Ratusan cucian setiap hari. Dia sangat lelah sampai-sampai dia hampir pingsan. Namun terlepas dari semua kerja kerasnya, kakaknya masih memarahinya karena malas. Entah kamu lelah atau tidak, jika kamu tidak mendengarkan, kamu akan dipukuli. Bitong berlutut di tanah dan memohon. Tapi Bibi merasa kasihan pada putrinya yang pergelangan kakinya terkilir. Dia memberi Bitong pelajaran. Saat itulah ratu dan rombongannya tiba. Mereka melihat seorang ibu dan anak perempuan yang kejam sedang menindas seorang gadis. Bibi melihat bahwa mereka berpakaian rapi. Dia bilang mereka juga berpakaian bagus. Dia pasti tertarik dengan kecantikan putrinya. Ketika dia melihat betapa bodohnya dia mengingatkannya bahwa dia adalah raja di negeri itu, jadi jangan bicara omong kosong. Bibi terkejut dan buru-buru menarik putrinya untuk berlutut dan membungkuk. Kakinya lemas dan keringat dingin mengalir di punggungnya. Sang ratu bertanya siapa yang bisa meludahkan teratai emas. Tanpa pikir panjang, dia mengarahkan jarinya ke arah menghindari Tong. Dia pikir bajingan ini bisa meludah emas dan pasti seorang iblis humanoid. Raja datang untuk membunuh iblis tersebut. Ama merasa senang bisa membunuh keluarganya sendiri. Sang ratu mengabaikannya dan berjalan menuju Bitong. Dia mengangkat wajah gadis itu dan melihat bagaimana dia diperlakukan. Hatinya sakit dan dia ingin menangis. Pada akhirnya, dia menangis juga. Setelah bertahun-tahun mencari, akhirnya kami menemukan sang putri. Sang ratu yang penuh kasih menarik segenggam rambut dan meletakkannya di hidungnya. Tetesan air mata di wajahnya semakin membesar seperti bola salju. Dia menjadi semakin emosional. Dia memeluk Bitong dan menangis dengan keras. Bitong tidak mengerti situasinya. Dalam hatinya, dia bingung mengapa ratu yang aneh ini memeluknya dan menangis. Dia melihat ratu dan kemudian ke arah raja dengan ketakutan. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ratu dengan cepat menjelaskan bahwa dia memiliki orang tua. Dia bukan putri raja. Untuk pertama kalinya, saudara perempuannya setuju dengannya. Dia menambahkan bahwa dia tidak mungkin seorang putri, dan bahwa dia menemukannya di tepi sungai. Petugas di belakangnya segera menyuruhnya diam. Mulut sang kakak tertutup, tapi ekspresinya penuh dengan penghinaan. Sang raja dengan sabar menjelaskan kepada putrinya aroma bunga telah ada bersamanya sejak dia lahir. Mereka sangat akrab dengan aroma yang unik ini. Semuanya menunjukkan bahwa keluarga kerajaan tidak melakukan kesalahan. Bitong masih menganggap ayahnya sebagai ayahnya sendiri. Ketika ayah angkatnya melihat hal ini, dia tidak bisa menahan diri. Dia menceritakan kisahnya. Beberapa tahun yang lalu, ia dan tetangganya pergi ke gunung untuk memotong kayu bakar. Mereka menemukan seekor ular besar yang mengelilingi seorang bayi perempuan. Mereka berdua menyelamatkan bayi itu dari ular tersebut. Selama bertahun-tahun, istrinya hanya merawat putrinya sendiri. Namun, ia sudah menganggap Bitong sebagai anak perempuannya sendiri. Sekarang kebenaran akhirnya terungkap bahwa Bitong adalah putri yang sebenarnya. Raja hendak mengeksekusi ibu dan anak tersebut karena telah menindas Bitong. Tapi Bitong memohon agar dia tidak melakukannya. Dan karena ayahnya telah membesarkannya selama bertahun-tahun, jadi dia memutuskan untuk mengampuni nyawa mereka. Putri yang telah lama hilang, akhirnya ditemukan. Keluarga kerajaan kembali dengan membawa sang putri dengan penuh kemenangan. Segera setelah mereka pergi, si mulut besar dan putrinya datang menemui nenek. Mereka datang ke sini untuk mengklaim penghargaan dari nenek. Si mulut besar mengira keluarga kerajaan mendapatkan sang putri kembali. Dia pikir keluarga kerajaan mendapatkan sang putri kembali karena mulut besarnya. Mulut besarnya yang menyelamatkan putri Bitong. Nenek tidak senang. Dia tidak sabar untuk mendengarkannya. Si mulut besar mengejar nenek. Ahdu juga merangsang adiknya. Adikmu telah menjadi seorang putri, tapi kamu masih anak nakal. Ibu dan anak yang bermulut besar membuat ibu dan anak yang jahat menjadi merah padam. Mereka membuat nenek pergi. Adikku menangis karena malu. Dan Bitong, yang telah mengenali nenek moyangnya, memang telah berubah dari itik jelek menjadi angsa. Ia menanggalkan pakaian petani dan berganti dengan pakaian putri yang cantik. Dan dimulailah kehidupan istana seorang putri.